Assalamualaikum Sobat Football United. Ada kabar update dari Fabrizio Romano ya yang akan gue sampaikan di video kali ini. Jadi Fabrizio Romano memberikan kabar bahwa proses untuk mendatangkan Brentford ini masih terus dilakukan ya oleh Manchester United tentu saja, dan bersama dengan Brentford ya. Dan yang menarik adalah bagaimana dalam proses ini Fabrizio Romano menginformasikan Brentford ini menunjukkan ketertarikan awal untuk mendatangkan Omari Hutchinson sebagai kemungkinan ya untuk mengganti atau ya sebagai pemain yang akan menggantikan Bryan Mbeumo yang memang sedang dikaitkan ke Manchester United. Dan menurut gua, dan sudah pernah gua juga sampaikan ya Sobat Football United, bahwa kenapa kok negosiasi antara Brentford dengan Manchester United ini lama, sudah berhari-hari, berpekan-pekan, bahkan masuki kalau tidak salah sudah sebulan lebih ya dari kabar pertama kali Manchester United ini berminat lalu melakukan pergerakan. Di samping struktur pembayaran ini terkait dengan situasi finansial, ada perbedaan valuasi dari Brentford dan juga Manchester United. Lalu saat ini setelah dilakukan 2 kali penawaran di mana gap valuasinya ternyata semakin lama semakin dekat. Ini bukan hanya terkait dengan berapa, tapi juga terkait dengan struktur pembayaran. Dan ini menurut gue sangat penting, sangat krusial, karena dari sisi Manchester United terutama ya, bagaimana struktur pembayaran ini bisa sangat menentukan pergerakan Manchester United di bursa transfer selanjutnya. Misalnya, cicilan, berapa cicilannya, berapa lama, lalu juga add-ons, apa add-onsnya, faktor-faktornya seperti apa saja untuk mengaktifkan add-ons tersebut. Termasuk menurut gua yang juga tidak kalah penting ataupun gua perkirakan menjadi faktor pemicu Brentford, yaitu adalah siapa yang menggantikan Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo paling tidak selama 2 musim berturut-turut, apalagi musim lalu, ini menjadi pemain sentral, pemain vital bagi Brentford. Dan ketika mereka akan kehilangan pemain ini, siapa yang akan menggantikan? Brentford saat ini memiliki pelatih baru, tapi dari yang sebelumnya ya, bahwa memang manajemen Brentford ini menurut gue secara ringan amatirannya termasuk manajemen yang rapi. Mereka jelas dalam menentukan, mendefinisikan juga tipe-tipe permainan yang ingin dikembangkan, yang ingin diimplementasikan dalam jangka menengah ataupun jangka panjang di klub. Dan ketika ada pergantian pelatih misalnya ya, mungkin akan ada perubahan dari situasi detail, dari situasi pendekatan dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Tapi secara umum konsep cara bermainnya nih menurut gue sama. Dan penting bagi mereka untuk mengidentifikasi siapa ini yang akan menggantikan Bryan Mbeumo. Omari Hutchinson sendiri merupakan pemain muda ya, berusia 21 tahun, pemain asli Inggris yang saat ini membela Ipswich. Prestasinya musim lalu mencetak 3 gol, 2 assist dari 31 penampilan bersama dengan Ipswich di Premier League. Sebelumnya dia mencetak 10 gol, 5 assist di 44 pertandingan yang dilalui bersama dengan Ipswich. Tentu saja pada saat itu masih belum berada di Premier League. Valuasinya berada di angka 21,8 juta euro ya. Ini versi versi dari Flashscore. Dan menurut gua dengan diidentifikasikannya oleh Brentford calon pengganti dari Mbeumo, kalau ini memang betul yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, tapi Fabrizio Romano memang ketika memberikan informasi ini kan memang kredibilitasnya sangat tinggi sekali, akurasinya pun juga demikian. Menurut gua mudah-mudahan dan gue yakin sih ini akan mempercepat proses-proses selanjutnya dalam rangka Manchester United ini bisa mendatangkan Bryan Mbeumo ke Old Trafford. Kita lihat saja akan bergulir seperti apa nih. Tapi misalnya bagaimana kalau Manchester United gagal, lalu Manchester United beralih ya dari Mbeumo ke Omari Hutchinson, ya menurut gue nih tidak semudah seperti itu, karena karakter permainan ini kan per individu ini berbeda, visi bermain juga seperti itu, pengalaman dan lain-lain, dan tidak semudah kalau Mbeumo tidak datang, kita datangkan saja Omari Hutchinson. Menurut gue juga tidak semudah itu ya. Dan
sekarang sih dengan keadaan saat ini, misalnya dengan alternatif-alternatif yang semakin redup yang dikabarkan di media, menunjukkan bahwa memang Manchester United ini nampaknya konsentrasi penuh. Dan ini yang selalu dikatakan oleh berbagai media, termasuk juga dengan Fabrizio Romano. Kita lihat ya, tapi gue optimis sih. Ini sebagai salah satu langkah mendekati Mbeumo datang ke Old Trafford. Bukan hanya itu, Fabrizio Romano juga memberikan informasi terkait dengan, gue ambil dulu bukan dari video dari Fabrizio Romano, tapi dari Give Me Sport, bagaimana penjaga gawang John Victor ya, ini diapresiasi dan secara internal ini memiliki rating yang tinggi di pemandu bakat Manchester United. Dan ayo kita nantikan ya apakah akan ada kontak antara klub. Tapi saat ini belum ada ya. Ini situasi penjaga gawang, gua masih berpendapat selama tidak ada pergerakan penjaga gawang keluar, tidak akan ada pergerakan penjaga gawang masuk di Manchester United. Walaupun memang ada banyak talenta penjaga gawang misalnya di luar ya, tapi situasi operasional finansial dari Manchester United nampaknya ini tidak memungkinkan Manchester United misalnya untuk bergerak dengan lebih leluasa. Dua pemain yang saat ini masih bersatu sebagai pemain Manchester United di posisi penjaga gawang itu adalah Andre Onana dan juga Altay Bayindir. Dari kabar yang gue dapatkan, keduanya ini sama-sama masih menginginkan untuk tetap berada di Old Trafford, dan menurut gue selama itu terjadi, ya kemungkinan besar mereka masih akan tetap berada di Old Trafford, kecuali memang ada tawaran yang lebih menggiurkan, tawaran menggiurkan dalam arti bukan hanya untuk Manchester United tapi juga untuk salah satu dari kedua penjaga gawang ini. Tanpa itu semua menurut gue tidak akan ada pergantian posisi penjaga gawang di bursa transfer Manchester United saat ini. Dan berbicara dari informasi lainnya disampaikan oleh Fabrizio Romano, Ugo Ekitike ini dikabarkan saat ini didekati oleh Newcastle United. Nih menarik juga sih menurut gue ya, Newcastle sangat aktif sekali mendatangkan Anthony Elanga, dan sekarang mereka mendekati Ugo Ekitike, padahal mereka masih ada Alexander Isak juga. Nah, disebutkan Manchester United di kabar tersebut bahwa Ugo Ekitike ini diminati oleh Manchester United ya, artinya diapresiasi oleh tim analisa Manchester United, tapi harga situasi finansial dari Ugo Ekitike ini terlalu mahal sehingga pergerakan dari Manchester United dinilai tidak mungkin ya situasinya seperti itu saat ini. Tapi Manchester United ini kan dikabarkan memang memberikan perhatian yang besar untuk lini depan termasuk gelandang serang dan juga striker. Nah, ini akan menjadi prioritas bagi Manchester United di musim panas kali ini. Nama striker Dusan Vlahovic diinformasikan oleh Fabrizio Romano bahwa Dusan Vlahovic dipastikan tidak akan berada di Juventus musim depan. Dan ini mau mengakibatkan ya dia harus mencari klub baru. Juventus juga tahu hal itu. Dia sudah dicap bukan lagi pemain vital di Juventus. Dan kabar dari Fabrizio Romano mengatakan kalau Dusan Vlahovic ditawarkan ke Manchester United. Manchester United sudah mendapatkan informasi tersebut, tapi Manchester United belum melakukan pergerakan karena saat ini disebutkan oleh Fabrizio Romano bahwa konsentrasi penuh mereka adalah bagaimana mendatangkan Mbeumo dulu. Itu keadaan yang disampaikan oleh Fabrizio Romano, dan dari apa yang dikatakan lalu gue analisa, ya memang make sense. Saat ini Manchester United sangat gaspol, betul-betul sangat konsentrasi utama mendatangkan Mbeumo. Tapi di sisi lainnya, bahwa kemungkinan Manchester United untuk mendatangkan posisi lain selain posisi yang ditempati Cunha dan juga Mbeumo, ini kan juga tergantung dengan pemain yang lepas. Jadi kalau tidak ada pemain yang lepas, tidak ada pemain yang datang. Dusan Vlahovic walaupun tidak dianggap sebagai pemain yang penting lagi di Juventus, bahkan sudah dibukakan pintu keluar ya Dusan Vlahovic ini oleh Juventus, kurang lebih seperti itu. Tapi pemain ini kontraknya baru akan habis di musim panas tahun depan. Artinya ya harus ada biaya transfer yang dilakukan oleh klub yang berminat mendatangkan Dusan Vlahovic. Saat ini valuasi Dusan Vlahovic versi dari Flashscore ini ada di angka 33 juta euro. Angka yang sebenarnya melihat pemain 25 tahun ini pemain yang berpengalaman, artinya dia membela klub raksasa Italia. Dia juga menjadi bagian penting dari tim nasional Serbia. Dan dia juga memiliki kompetensi menurut gue dalam mencetak gol, di mana faktor mencetak gol ini merupakan faktor penting dari hal yang ingin diperbaiki di lini depan Manchester United. Gue juga suka pergerakan dari Dusan Vlahovic ya. Dia memiliki karakter, dia memiliki intensitas, dan dia juga memiliki kemampuan. Sehingga menurut gue secara ringan amatir untuk pemain yang berusia 25 tahun, valuasi 30 juta ini make sense.
Masuk akal. Nah sekarang, akankah Manchester United bisa menebus angka 30 juta euro itu? Menurut gue belum tentu. Tergantung dari penjualan atau pemain yang dilepas dari Manchester United, yang saat ini juga sedang diupayakan. Sehingga menurut gue, ya Manchester United tidak akan kemana-mana dulu sampai dengan bisa mengamankan Bumo, nomor 1. Lalu nomor 2, Manchester United bisa melakukan pergerakan melepas pemain, di mana di poin nomor 2 tersebut, melepas pemain ke klub-klub lain ya, ini juga tantangannya besar. Sudah sering gue katakan, dan Sobat Football nanti juga sering memberikan analisa yang gue suka analisanya, dan itu betul ya. Bagaimana Manchester United mendatangkan angka terlalu tinggi di bursa transfer, gaji juga terlalu tinggi. Ini merupakan kesalahan dari manajemen sebelumnya, yang berakibat saat ini Manchester United kesulitan untuk melepas pemain-pemain tersebut. Ini tantangan besar. Jadi tidak bisa hanya mengatakan oke, Manchester United dipercepat saja mendatangkan pemain A, B, yang bla bla bla. Tidak. Keadaannya saat ini Manchester United secara finansial ini sangat terbatas. Sangat sempit. Ditambah dengan fakta Manchester United juga tidak bermain di kompetisi Eropa musim depan ya kan. Ini juga memperparah keadaannya. Dan misalnya mendatangkan Dusan Vlahovic, apakah ini berarti Manchester United harus melepas Rasmus Højlund dulu? Ya, gue berpikir bisa ya, bisa tidak. Kalau Manchester United bisa dalam tanda kutip secara bersih melepas Rashford, menemukan klub baru untuk Rashford, untuk Sancho, untuk Anthony, untuk Garnacho, ada kemungkinan tanpa harus melepas Rasmus Højlund. Menurut gue secara dengan amatiran, pemain seperti Dusan Vlahovic yang sudah tidak dibutuhkan oleh Juventus, kabar oleh Fabrizio Romano seperti itu, ini bisa didatangkan. Fakta juga bahwa kontraknya akan habis di musim panas tahun depan membuat ini juga menjadi tekanan bagi Juventus. Kalau mereka tidak bisa melepas Dusan Vlahovic musim panas kali ini, maka Dusan Vlahovic akan lepas secara gratisan musim panas tahun depan. Dan tentu saja ini kan yang berusaha untuk dihindari oleh Juventus ya. Tapi menarik ini pergerakan ya, kabar-kabar yang dilakukan oleh atau diberikan oleh Fabrizio Romano. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Oh ya, gue ingatkan juga Sobat Football United ya, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Jangan lupa tetap semangat dalam segala aktivitas positifnya. Semoga dimurahkan rezekinya. Tolong doakan gue juga seperti itu. Dan sekitar tanggal 18 Juli ke atas mungkin akan ada penurunan kuantitas video di channel ini Football United ya, karena gue ada aktivitas lainnya, dan gue juga minta doa ya semoga aktivitas tersebut lancar. Baru setelahnya mungkin gue bisa kembali dengan konten yang lebih konsisten dari sisi jumlah. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Kabar tadi yang gue sampaikan, informasi dari Fabrizio Romano, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.